Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ela Nur Aini dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab koloid bagian A, sistem koloid. Tahu nggak sih apa itu sistem koloid? Ternyata sistem koloid dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari kita loh. Contohnya sebagai berikut. Ada susu, mentega, keju, kabut, awan, dan masih banyak lagi. Sistem dispersi. Jika suatu zat dicampurkan dengan zat lain, akan terjadi penyebaran secara merata dari suatu zat ke dalam zat lain disebut dengan sistem dispersi. Contohnya sebagai berikut. Tepung kanji jika dimasukkan ke dalam air panas akan membentuk sistem dispersi, dengan air sebagai medium pendispersi dan tepung kanji sebagai zat terdispersi. Berdasarkan ukuran partikelnya, sistem dispersi dibedakan menjadi 3 kelompok. Yuk kita simak penjelasannya satu persatu. Pertama, suspensi. Apa sih yang dimaksud dengan suspensi itu? Suspensi merupakan sistem dispersi di mana partikel yang ukurannya relatif besar tersebar merata di dalam medium pendispersinya. Pada umumnya, sistem dispersi ini merupakan campuran yang heterogen. Contohnya seperti endapan hasil reaksi atau pasir yang dicampur dengan air. Dalam sistem dispersi tersebut, partikel-partikel terdispersi dapat diamati dengan mikroskop atau dengan mata. Suspensi merupakan sistem dispersi yang tidak stabil, sehingga jika tidak diaduk terus-menerus akan mengendap akibat gaya gravitasi bumi. Cepat lambatnya suspensi mengendap tergantung pada besar kecilnya ukuran partikel zat terdispersi. Semakin besar ukuran partikel zat terdispersi, semakin cepat terjadinya proses pengendapan. Untuk memisahkan suspensi dapat dilakukan dengan proses penyaringan. Kalian pasti sudah nggak asing dong dengan kata larutan. Apa sih larutan itu? Larutan merupakan sistem dispersi yang ukuran partikel-partikelnya sangat kecil, sehingga tidak dapat dibedakan antara partikel pendispersi dengan partikel terdispersi. Tingkatan ukuran partikel larutan adalah molekul atau ion-ion, sehingga larutan merupakan campuran yang homogen dan sukar dipisahkan dengan penyaringan. Oleh karena ukuran partikel zat terdispersi dengan medium pendispersinya hampir sama, sifat zat pendispersi dalam larutan akan terpengaruh dengan adanya zat terdispersi. Sebagai contoh, jika ke dalam air ditambahkan garam dapur, air akan membeku di bawah 0 derajat Celcius. Dan yang terakhir, koloid. Koloid merupakan sistem dispersi dengan ukuran partikel yang lebih besar dari larutan, tetapi lebih kecil daripada suspensi. Koloid dibedakan ke dalam 2 jenis. Yang pertama, koloid tampak jelas secara fisik, dan yang kedua, koloid sepintas tampak seperti larutan. Oleh karena ukuran partikelnya relatif kecil, sistem koloid tidak dapat diamati dengan mata, tetapi dapat diamati dengan mikroskop tingkat pembesaran yang tinggi. Mana nih, udah jelas apa belum? Biar lebih jelas, yuk kita simak ketiga perbedaan sistem berikut ini.